Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Chandra Fauzi dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Pendidikan Islam dan Perguruan Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tipe-tipe kepemimpinan dalam mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pendidikan. Pemahaman tentang berbagai tipe kepemimpinan sangat penting bagi kita sebagai calon pendidik masa depan, karena tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan tipe kepemimpinan? Tipe kepemimpinan adalah cara atau gaya seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Tipe kepemimpinan juga dapat dipahami sebagai pola perilaku yang secara konsisten ditampilkan oleh seorang pemimpin ketika berinteraksi dengan timnya. Ini mencakup bagaimana mereka mengambil keputusan, berkomunikasi, dan mengelola organisasi. Yang menarik adalah setiap tipe kepemimpinan memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada tipe yang sempurna untuk semua kondisi. Pemahaman ini penting agar kita bisa memilih pendekatan yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi. Nah, kita mulai dengan tipe kepemimpinan otoriter atau authoritarian. Tipe ini memiliki beberapa karakteristik yang sangat khas. Keputusan sepenuhnya terpusat pada pemimpin tanpa melibatkan bawahan. Komunikasi hanya berjalan satu arah dari atas ke bawah. Kontrol terhadap bawahan sangat ketat dan partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan sangat minim. Tipe ini memiliki kelebihan tertentu. Pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan sangat cepat karena tidak perlu konsultasi panjang. Tipe ini juga sangat efektif dalam situasi krisis atau emergensi yang membutuhkan tindakan cepat. Arahan dan ekspektasi juga sangat jelas sehingga tidak ada ambiguitas, namun ada kekurangannya. Kreativitas dan inovasi dari anggota tim menjadi terbatas karena mereka tidak diberi ruang untuk berpendapat. Motivasi intrinsik cenderung rendah karena mereka hanya mengikuti perintah. Dan yang paling riskan adalah ketergantungan yang sangat tinggi pada pemimpin. Ketika pemimpin tidak ada, organisasi bisa kesulitan berjalan. Selanjutnya adalah tipe kepemimpinan demokratis. Berbeda dengan otoriter, tipe ini sangat melibatkan partisipasi aktif dari anggota tim. Komunikasi berjalan dua arah, ada dialog dan diskusi yang sehat. Keputusan dibuat bersama-sama melalui proses musyawarah atau voting. Pemimpin demokratis juga sangat mendorong kreativitas dan menerima masukan dari semua pihak. Kelebihannya sangat signifikan. Pertama, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karena anggota merasa dihargai. Kedua, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih berkualitas karena banyak perspektif yang dipertimbangkan. Ketika proses mengembangkan keterampilan anggota tim dalam berpikir kritis dan problem solving. Dan keempat, komitmen dalam pelaksanaan biasanya yang tinggi karena mereka merasa memiliki keputusan tersebut. Kelemahannya adalah proses pengambilan keputusan memakan waktu lebih lama karena harus diskusi dulu. Jadi kurang efektif dalam situasi yang mendesak atau urgent. Tipe ketiga adalah laissez-faire. Istilah dari bahasa Prancis artinya biarkan berbuat. Ini adalah tipe yang paling liberal. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya untuk mengatur pekerjaan mereka sendiri. Pemimpin hanya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sumber daya. Intervensi dan kontrol sangat minimal. Tim mengatur sendiri bagaimana mencapai tujuan. Kelebihannya, tipe ini sangat mendorong kemandirian dan rasa tanggung jawab pribadi. Sangat cocok untuk tim yang sudah matang, kompeten, dan berpengalaman. Kreativitas bisa berkembang maksimal karena tidak ada batasan dari atas. Namun kekurangannya juga nyata. Bisa terjadi kebingungan dan kurangnya arah jelas jika anggota tim tidak cukup mandiri. Produktivitas menjadi tidak konsisten karena tidak ada monitoring ketat. Tipe ini hanya berhasil jika anggota tim memiliki disiplin diri yang sangat tinggi. Jadi tidak cocok untuk tim yang masih perlu bimbingan intensif.
Sekarang kita masuk ke tipe yang sangat populer saat ini, yaitu kepemimpinan transformasional. Tipe ini fokus pada transformasi atau perubahan positif dalam organisasi dan individu. Karakteristiknya sangat inspiring. Pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi timnya untuk melakukan perubahan. Mereka memiliki visi yang jelas dan mampu menularkan visi tersebut kepada orang lain. Mereka juga fokus mengembangkan potensi setiap anggota tim, tidak hanya menyelesaikan tugas, dan yang penting mereka menjadi role model atau teladan dalam sikap dan perilaku. Kelebihannya luar biasa, meningkatkan inovasi karena orang termotivasi untuk berpikir kreatif, membangun komitmen jangka panjang, bukan hanya kepatuhan sementara, menghasilkan performa yang luar biasa melalui ekspektasi, dan menciptakan budaya organisasi yang positif dan produktif. Kelemahannya, tipe ini memerlukan energi dan waktu yang sangat besar dari kepemimpin. Ada risiko burnout atau kelelahan jika tidak dikelola dengan baik. Selain 4 tipe utama tadi, ada beberapa tipe kepemimpinan lain yang perlu kita ketahui. Pertama, kepemimpinan transaksional. Ini berbasis pada sistem reward and punishment. Kalau mau berhasil dapat reward, kalau gagal dapat sanksi. Fokusnya pada penyelesaian tugas dan pencapaian target. Hubungan antara pemimpin dan bawahan seperti kontrak kerja yang jelas, hak dan kewajibannya. Kedua, kepemimpinan situasional. Ini sangat fleksibel dan adaptif. Pemimpin menyesuaikan gayanya tergantung situasi dan tingkat kematangan tim, tidak kaku pada suatu gaya saja. Ketiga, kepemimpinan karismatik. Pemimpin mengenalkan personal dan karisma pribadinya, sangat inspiratif dan persuasif dalam komunikasi. Pengikutnya biasanya sangat loyal dan mengidolakan pemimpinnya. Mari kita simpulkan, yang pertama dan yang paling penting, tidak ada tipe kepemimpinan yang paling baik untuk semua situasi. Setiap tipe memiliki tempatnya masing-masing. Pemimpin yang efektif adalah yang mampu beradaptasi dan fleksibel, tidak kaku pada satu gaya saja. Pemahaman tentang berbagai tipe ini membantu kita memilih pendekatan yang paling tepat sesuai konteks. Bahkan kombinasi dari beberapa tipe seringkali lebih efektif daripada hanya menggunakan satu tipe. Konteks organisasi, tingkat kematangan tim, dan tujuan yang ingin dicapai adalah faktor-faktor yang menentukan tipe mana yang paling sesuai. Kondisi saya, kembangkan fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan Anda sesuai dengan kebutuhan situasi yang dihadapi. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.